Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, sobat barista dimanapun Anda berada. Dalam kali ini kita programnya adalah Besure, berita seputar edukasi kantor pertanahan Kabupaten Kepahyang. Jadi dalam program ini kami hadir lebih dekat ke masyarakat untuk bersama-sama menciptakan ruang pertanahan yang lebih kondusif terhadap masyarakat. Nah, dalam kaitannya hari ini kita akan memberikan informasi mengenai edukasi pertanahan, seputar pertanahan seperti itu ya rekan-rekan ya. Yang tentunya saat ini kita sudah didampingi oleh Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahyang, Ibu Nova Maroya STMH. Selamat bergabung Ibu. Ya, apa kabar Ibu Nova? Alhamdulillah baik ya. Kita hari ini adalah live streaming Bu ya, bersama sobat barista kita tentunya di kegiatan kita Besure yang memang ini menjadi suatu wacana bagi kita, bukan wacana lagi, memang satu yang harus kita lakukan sehingga masyarakat Kepahyang pada khususnya dan juga masyarakat Bengkulu ya pada umumnya itu dapat mendapatkan informasi pertanahan gitu ya. Nah mungkin di awal perjumpaan kita ini kita tanya jawab dulu dong, mungkin dari teman-teman, kalau teman-teman di Kantah Pertanahan ya pasti sudah tahu ya BPN itu seperti apa, tapi kan teman-teman masyarakat umum yang mengikuti program ini kan tentunya bertanya-tanya Bu, BPN itu apa sih gitu ya, instansinya apa gitu kan, kemudian tugas fungsi pokoknya itu seperti apa, kira-kira mungkin Ibu bisa sampaikan dulu lah, kita mau perkenalkan dulu lah seperti itu ya Bu ya, bagaimana instansi kita gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ATR BPN di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Kepahyang pada khususnya. Hari ini kita berkesempatan ya untuk melakukan live streaming ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi memang program ini sebetulnya sudah rutin kita lakukan. Yang rencananya ke depan per 2 minggu atau 1 bulan sekali nih Amir? Per 2 minggu ya. Oh, per 2 minggu, oke. Jadi teman-teman bisa terus ikutin ya. Nah, dari pertanyaan tadi seperti kita ketahui bahwa sebetulnya kantor pertanahan itu merupakan salah satu lembaga di mana lembaga institusi tertingginya itu ada di Kementerian ATR BPN. Di tingkat pusat kita ada Kementerian ATR BPN yang kemudian turunannya di provinsi yaitu ada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, dan di tingkat kabupaten atau kota itu ada Kabupaten Kepahyang yang pada saat ini melakukan live streaming yang merupakan salah satu inovasi dari anak bangsa yang cukup luar biasa yang tentunya harus kita apresiasi bersama. Semoga dengan adanya program ini dapat memberi edukasi kepada masyarakat umum bahwa apa sih kantor pertanahan itu biar lebih membumi, biar tahu nih kantor pertanahan ini tentang apa sih. Orang biasanya taunya BPN gitu ya kan, tapi nggak ngerti BPN itu tugasnya ngapain aja tuh ya. Nah padahal sebenarnya BPN ini sangat luas gitu. Jadi memang instansi kantor pertanahan adalah instansi vertikal yang berdiri di bawah Kementerian ATR BPN dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Oke baik. Artinya memang keberadaan kita itu ya Bu ya adalah dari pusat kemudian di daerah, dan di daerah itu sebenarnya kita dari kabupaten itu ada semua ya Bu ya? Ya, kalau untuk di Bengkulu itu sendiri kan kita ada 10 kabupaten kota ya, dari kota Bengkulu dan lain sebagainya, dan kita fokus sampai Kaur gitu ya Bu ya? Kita fokus di kantor pertanahan Kabupaten Kepahyang. Oke baik Bu. Artinya Bu, saya mau tanya lagi nih, berarti ketika Ibu tadi bilang ya setiap kabupaten itu kita ada nih, artinya apakah kantor pertanahan di kabupaten tersebut gitu kan hanya mengurusi tanah ya yang ada di kabupaten itu, atau boleh
ke kabupaten yang lain seperti itu. Maksudnya gimana? Artinya kan kita di posisi di sini ya, pertanyaan itu mungkin teman-teman tuh boleh nanya, misalnya tanahnya di Benteng, saya mau ngurusnya di kota nih, boleh gak sih gitu? Iya. Jadi memang tadi seperti disampaikan bahwa sebetulnya di masing-masing daerah itu sudah ada wilayah administrasinya masing-masing. Tentunya di dalam lingkup pusat, provinsi maupun daerah itu sudah terbagi di dalam wilayah administrasinya. Nah, jadi kalau mungkin Sobat ATR BPN punya tanah di Kota Bengkulu atau mungkin di Bengkulu Tengah, itu menjadi wilayah administrasi Kota Bengkulu maupun Bengkulu Tengah. Begitu juga dengan Kabupaten Kepayang juga memiliki wilayah administrasi tersendiri. Wilayah Kabupaten Kepayang ini cukup luasnya kurang lebih 70.000 hektar yang memang terdiri dari banyak desa dan kelurahan juga di beberapa kecamatan. Jadi yang mana batas wilayah administrasinya Kepayang itu sendiri juga berbatasan yang merupakan kabupaten pecahan yang induknya yaitu dari Kabupaten Rejang Lebong yang dipecah menjadi 3 kabupaten, yang Rejang Lebong sebagai induk, kemudian Kabupaten Lebong dan juga Kabupaten Kepayang. Dan semenjak berdirinya sampai dengan saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kepayang telah aktif dan melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat beragam ya, tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pertanahan itu sendiri. Nah, tupoksi dari kantor itu sendiri terdiri dari banyak poin, yaitu yang titik beratnya itu ada di 6 seksi yang kita kenal dengan 6 seksi ya. Jadi di situ ada seksi survei pengukuran dan pemetaan, kemudian ada seksi penetapan hak dan pendaftaran, kemudian penataan pertanahan, juga ada pengadaan tanah, begitu juga dengan penanganan sengketa dan perkara, yang mana di 5 seksi teknis tersebut diakomodir menjadi D1 subbagian tata usaha yang punya kantor nih. Nah, dari masing-masing seksi itu sendiri tugasnya sangat luar biasa ya, masing-masing seksi. Dari seksi survei pengukuran dan pemetaan, kita selama ini cuma taunya pengukuran dan pemetaan tuh ngapain sih, ngukur-ngukur aja gitu kan. Ternyata tidak. Di dalam seksi pengukuran dan pemetaan itu sendiri, mereka tidak hanya melaksanakan pengukuran bidang tanah, mereka juga melakukan pengolahan data, begitu juga dengan data geospasial pertanahan. Itu geospasial pertanahan itu cukup rumit, artinya kita kalau berkata tentang belahan bumi itu tidak datar. Kita bisa katakan 4 kali 4 sama dengan 16 ya kan. Tapi kalau kita berbicara tentang pengukuran kadastral, itu belum tentu 16, bisa 15 atau bisa jadi 17. Nah, itu yang perlu ada pengolahan data tersendiri di seksi survei pengukuran dan pemetaan. Kemudian di seksi penetapan hak dan pendaftaran. Nah, ini merupakan salah satu seksi paling aktif nih di kantor pertanahan, karena memang di seksi PHP tersebut merupakan kegiatan paling banyak kegiatan pendaftaran tanah, di mana kegiatan pendaftaran tanah ini merupakan tugas besar dari Kementerian ATR BPN, yaitu yang meliputi dua bagian, di mana pendaftaran tanah itu ada pendaftaran tanah pertama kali, yang kedua adalah pendaftaran pemeliharaan data pertanahan, di mana pemeliharaan data pendaftaran ini nanti ada turunannya lagi nih, ada mungkin pencatatan jual beli, kemudian ada waris, hibah, ada juga yang mungkin hak tanggungan, ada juga yang penghapusan hak tanggungan dan lain sebagainya, yang mungkin akan kita bahas di sesi lainnya ya. Kemudian selanjutnya ada juga seksi penataan pertanahan. Di seksi penataan pertanahan ini juga punya tugas pokok dan fungsinya tersendiri, yaitu mereka selain menjalankan penatagunaan tanah juga melakukan reforma agraria. Nah, reforma agraria ini yang tahun ini, di tahun 2026 di Kabupaten Kepayang juga ada GTRA, kita kenal dengan GTRA, yaitu gugus tugas reforma agraria yang sudah berjalan di beberapa waktu yang lalu. Nah, itu kita lakukan koordinasi dan berkolaborasi bukan cuma dengan kantor pertanahan, tapi juga dengan dinas-dinas lainnya.
baik dari pertanian, kemudian kehutanan, dari yang diketuai oleh Bapak Bupati kita, yaitu Bapak Bupati Kekayan. Kemudian selanjutnya juga ada mengenai pengadaan tanah. Nah, di seksi pengadaan tanah ini dari seksi 4 kalau kami mengenalnya, itu bukan hanya melaksanakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tapi juga bisa pengembangan pertanahan, juga ada program konsolidasi tanah, juga penilaian zona nilai tanah. Nah, ini cukup luas, yang artinya dari program-program yang ada yang tahun ini kita jalankan adalah pendetailan penilaian zona nilai tanah, di mana penilaian zona nilai tanah ini bermanfaat bagi para sobat ATR BPN kalau ingin mengetahui berapa sih nilai tanah saya gitu kan. Kita kadang-kadang kalau mau cek harga tanah, pada umumnya ada orang jual tanah harganya 100 juta. Masa sih, memang pasarannya udah 100 juta, itu bisa dicek. Jadi kalau di situ pasarannya masih 60 juta berarti kemahalan kalau 100 juta, kurang lebih seperti itu ya. Tapi bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Nah, yang terakhir nih yang paling kita andalkan nih ya kan, polisinya kantor pertanahan ibaratnya, yang ngejagain kantor pertanahan, yaitu seksi penanganan sengketa dan perkara ya, dimana dari TUSI untuk seksi penanganan sengketa dan perkara itu selain menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi atau musyawarah, juga dapat melakukan penyelesaian juga melalui perkara pertanahan yang pada akhirnya menjadi produk hukum, yaitu berdasarkan putusan pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi usaha negara atau PT-UN. Nah, itu di seksi ini cukup banyak ya, artinya ada mediasinya, ada kemudian dengan tahap-tahapan. Nah, ini tusinya bulan sendiri ya. Betul sekali. jadi polisinya di jadi memang itulah dari tugas-tugas kantor pertanahan yang cukup luas dan cukup banyak, jadi bisa menjadi tambahan edukasi buat teman-teman sudah pakai BPN. Wow, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan buat Ibu ya. Itu tadi serangkaian tentang BPN ya Bu ya. Mulai dari bahwa memang BPN itu adalah instansi kementerian, kemudian itu di setiap daerah itu kita jadi perwakilan ya, begitu ya Bu ya. Tadi yang sudah Ibu jelaskan juga bahwa memang Kepayang ini sebenarnya memang ternyata pecahan dulu dari Kabupaten Rejang Lebong gitu kan. Artinya teman-teman yang punya tanah di Kepayang itu udah nggak perlu lagi ke kantor pertanahan Rejang Lebong ya Bu ya, karena memang kita sudah berdiri sendiri gitu kan di kantor di Kepayang ini begitu. Jadi memang sebenarnya edukasi ini sangat penting sekali ya teman-teman, karena kenapa? Nanti kalau misalnya orang bertanya nih, saya punya tanah di Kepayang, kucuk-kucuk dia pergi ke Rejang Lebong misalnya, bahasanya seperti itu udah nggak seperti itu lagi. Kita ada di kantor Kepayang, ayo kita hadir gitu kan, silakan daftarkan tanah di kantor pertanahan Kabupaten Kepayang gitu ya, karena memang kita saat ini di Kantah Kepayang ya Bu ya. Begitupun dengan kantah-kantah yang lain, teman-teman yang punya tanah tadi di Benteng silakan ke Benteng gitu ya, di BPN Kota di Kota Bengkulu silakan ke BPN Kota begitu. Jadi luar biasa ya Bu ya, sangat memudahkan masyarakat begitu ya. Dan ternyata tubuhnya BPN itu banyak ya, tadi yang Ibu jelaskan tadi, ada dari survei dan pengukuran gitu, ada pemetaan, kemudian ada pendaftaran tanah gitu kan, pengadaan tanah, penataan pemberdayaan, kemudian ada sengketa seperti itu, dan juga ada TU ya. TU itu bahasanya memang mewadahi dari seluruh seksi tadi seperti itu ya Bu ya. Nah, yang sangat menarik sekali itu Bu, kalau saya katakan bahwa di Kementerian ATR BPN ini kan wadahnya memang adalah kita masing-masing perwakilan seperti itu ya Bu ya. Apakah ketika warga itu mau mengurus tanahnya gitu kan, dia harus datang ke kantor kita gitu kan, atau bisa nggak dapat informasi dari mana seperti itu? Oh iya. Ya. Sebetulnya saat ini sih pasti sudah banyak ya informasi pertanahan yang bisa kita dapatkan di seluruh lini lah, baik dari media sosial lah pada khususnya kan, yang saat ini memang lagi hits lah di mana-mana.
Nah, terkait dengan wilayah administrasi itu sendiri, sebetulnya memang banyak juga nih produk-produk kantor pertanahan Kepayang ya pada khususnya itu banyak sertifikat-sertifikat yang terbit di Kabupaten Kepayang ini masih menginduk ke Kabupaten Rejang Lebong. Itu gimana tuh Bu? Kadang-kadang teman-teman tuh taunya mereka masih Rejang Lebong gitu, padahal sebetulnya memang sertifikat pada saat itu diterbitkan pada saat masih Kabupaten Rejang Lebong, misalnya di bawah tahun 90 gitu kan, masih Kabupaten Rejang Lebong semua tuh pencatatannya. Tapi berdasarkan pemecahan wilayah ini, wilayah administrasi tersebut menjadi milik kantor pertanahan Kepayang. Jadi teman-teman harus hadir atau datang ke kantor pertanahan Kabupaten Kepayang. Nah, untuk mendapatkan informasi itu sendiri banyak sekali caranya. Jadi kami juga ada inovasi yaitu Cowasako, di mana di Cowasako itu sendiri teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang Cowasako ya Bu ya? Iya betul. Jadi untuk Cowasako itu sendiri nanti teman-teman bisa mendapatkan jenis-jenis layanan apa aja sih di kantor pertanahan. Di situ juga persyaratannya udah ada semua. Terus kalau teman-teman mau update tentang belangko-belangko permohonannya apa aja nih, udah ada semua di sana. Terus kalau untuk media sosial, nah kita bisa ikutin atau follow nih di yang hari ini kita live streaming nih, di TikTok ada, di IG ada, tapi yang lebih afdol tentunya datang ke kantor pertanahan karena di sini banyak yang nunggu dengan pegawai-pegawai cantik ya di loket ya. Akan lebih datang baik sendiri aja ya Bu ya, dong. nggak usah nih orang lain ya Bu ya, pasti akan dilayani ya di kantor pertanahan karena memang kita punya loket ya Bu ya di kantor pertanahan itu. Jadi monggo silakan teman-teman datang seperti sudah disampaikan tadi, dan juga dapat informasi boleh ikuti YouTube kita gitu ya Bu, kemudian Instagram kita dan juga TikTok kita ya seperti itu untuk mendapatkan informasi-informasi terkait tentang pertanahan, kemudian syarat seperti apa. Warga masyarakat Kepayang khususnya gitu kan tidak usah khawatir begitu, tidak usah khawatir, kami tidak akan tidak melayani masyarakat karena memang hadirnya kami itu adalah melayani profesional dan terpercaya gitu ya Bu ya. Oke Bu, kita sepertinya sudah di sudah di 15 menit pertama, mungkin boleh dari sobat ATR gitu ya, barista kantor Kepayang yang mau bertanya boleh. Dari ini ada pertanyaan Bu. Yang tadi ya, Ibu bertanya kalau kami jauh gitu ya dari kantor pertanahan, bagaimana supaya tahu informasi cara membuat sertifikat? Yang tadi sudah kita sampaikan Ibu kan? Boleh di-share itu nomor HP-nya Cowasako. Cowasako, oke, boleh. Berapa nomor handphone Cowasako? Sebentar. Cowasako dicatat ya teman-teman semuanya. Nanti kita share di komen ya. Oke. 0853 nih catatnya teman-teman. Nanti kita share juga, kita ketik 0853 4 000. Oke, kemudian 0955. Iya, betul. Selain di Cowasako juga ada Sentuh Tanahku. Jadi kita tuh punya aplikasi namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Di dalam aplikasi itu kita justru bisa melihat informasi pertanahan bukan hanya di Kabupaten Kepayang, tapi di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada nih bos tanah nih yang tanahnya banyak ya kan, bukan cuma di Kepayang, dia punya di Jakarta ya. Ternyata jadi bisa cek semua asetnya ada di data di dalam Sentuh Tanahku. Jadi sobat ATR BPN jangan lupa download Sentuh Tanahkunya. Betul sekali. Jadi itu tadi Bu ya, Cowasako ya. Cowasako, coba aplikasi WhatsApp kantor pertanahan. Itu artinya ya teman-teman ya, itu kalau bahasa Rejangnya Cowasako itu artinya nggak nyangka gitu, aku nggak menyangka gitu artinya. Jadi ini inovasi gitu yang diambil dari memang bahasa asli Rejang gitu kan, kita coba artikan gitu ya. Coba aplikasi WhatsApp kantor pertanahan 0853 4 000 0955. Nah itu nanti teman-teman bilang hai sobat barista gitu, atau hai mas bro, udah nanti akan keluar tuh layanan-layanan apa nanti yang akan ditampilkan di dalam aplikasi itu gitu. Jadi dari sana pun syarat-syaratnya juga ada ya Bu ya, nanti akan dijelaskan. Misalnya teman-teman kayak mau memilih apa gitu ya Bu, apa langsung keluar ya Bu ya, langsung syarat-syaratnya langsung keluar ya secara otomatis. Luar biasa sekali teman-teman, itu merupakan kemajuan yang sangat luar biasa ya untuk khususnya masyarakat Kabupaten Kepayang ini ya, karena memang kita memberikan yang terbaik lah.